Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Yang terhormat pada para penguji yang berkenan untuk menguji saya hari ini. Saya mahasiswa Profesi Utami dari Program Sarjana Keperawatan Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul hubungan riwayat hipertensi dan status gizi dengan kejadian preeklamsia ibu hamil. Literatur review. Hubungan riwayat hipertensi dan status gizi dengan kejadian preeklamsi pada ibu hamil. Literatur review. Latar belakang dari penelitian ini yaitu bahwa darurat maternal adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa. Salah satunya yaitu kematian ibu. Angka kematian ibu atau AKI mencerminkan risiko pasca persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi obstetrik. Data AKI di Jawa Tengah tahun 2018 sebanyak 78,060 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun AKI mengalami penurunan, prevalensi preeklamsi atau eklamsi di Jawa Tengah tahun 2018 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 36,8%. Penyebab AKI salah satunya yaitu preeklamsia. Preeklamsia adalah penyebab utama maternal dan perinatal morbiditas dan mortalitas terbesar di seluruh dunia yang mengaruhi 5-7% dari semua wanita hamil. Terdapat 700.000 kematian ibu dan 50.000 kematian janin di seluruh dunia setiap tahun. Penyebab terjadinya preeklamsi sampai saat ini belum diketahui, tapi terdapat faktor risiko yang menyebabkan preeklamsia, salah satunya yaitu riwayat hipertensi dan status gizi ibu hamil. Dari latar belakang tersebut, muncullah rumusan masalah, yaitu adakah hubungan riwayat hipertensi dan status gizi dengan kejadian preeklamsi pada ibu hamil berdasarkan studi literatur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya hubungan riwayat hipertensi dan status gizi dengan kejadian preeklamsi pada ibu. Secara manfaat penelitian ini yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi, dan wawasan berkaitan dengan hubungan riwayat hipertensi dan status gizi terhadap kejadian preeklamsi pada ibu hamil. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian di kalangan praktisi kesehatan untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan agar menjadi lebih baik. Dan penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi institusi terkait agar pelayanan ibu hamil semakin baik. Kajian-kajian penelitian dari penelitian dari Nur dan kawan-kawan tahun 2017, menurut peneliti, preeklamsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yang seperti bimida, obesitas, riwayat hipertensi, dan kunjungan kehamilan. Untuk riwayat hipertensi sendiri, dari hasil penelitiannya, riwayat hipertensi terhadap preeklamsi menunjukkan nilai OR 1,591. Dengan demikian, ibu dengan riwayat hipertensi berpeluang 1,591 kali mengalami preeklamsi daripada ibu yang tidak memiliki riwayat hipertensi. Untuk obesitas sendiri, dari hasil analisis yang diperoleh bahwa obesitas merupakan faktor risiko dari preeklamsi. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai OR sebesar 5,632 yang menunjukkan ibu dengan obesitas berpeluang 5,632 kali mengalami preeklamsi. Untuk penelitian Qatar Surya, menurut peneliti, faktor risiko preeklamsi meliputi riwayat keluarga, preeklamsi, obesitas, riwayat hipertensi, dan stres. Pada riwayat hipertensi, angka kejadian preeklamsi akan meninggal pada hipertensi kronis karena pembuluh darah pasiennya sudah ada gangguan. Sedang obesitas atau berat badan berlebih di samping menyebabkan kolesterol tinggi dalam darah dan bisa menjadi penyebab terjadinya resistensi insulin yang dapat meningkatkan tekanan darah dalam tubuh. Untuk riwayat hipertensi, pada penelitian Widiastiti dan kawan-kawan tahun 2019, pada penelitiannya sebanyak 60 ibu hamil dengan preeklamsi dapat 41 responden yang memiliki riwayat hipertensi dan terdapat 19 responden yang tidak mempunyai riwayat hipertensi. Melalui hasil uji T-square diperoleh nilai odds ratio yaitu 0,000. Maka dari itu bahwa terdapat hubungan antara riwayat hipertensi dengan kejadian preeklamsi. Untuk penelitian riwayat hipertensi menurut Elizabeth M. F. Lalita 2018,
Pada penelitiannya, riwayat ibu yang memiliki riwayat hipertensi lebih banyak sebesar 72,7% dibandingkan ibu yang tidak memiliki riwayat hipertensi, yaitu 38,6%. Dari hasil uji kuadrat didapatkan nilai OR 4,2 yang artinya ibu yang memiliki riwayat hipertensi berpeluang 44,2 kali mengalami preeklamsi. Lalu pada penelitian riwayat hipertensi menurut Bere dan kawan-kawan tahun 2017, terdapat ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi pada preeklamsi, yaitu sebanyak 25, sedangkan ibu yang tidak memiliki riwayat hipertensi yaitu sebesar 15. Kemudian dilakukan analisis multivariat, ditemukan adanya hubungan signifikan antara riwayat hipertensi dengan preeklamsi. Lalu untuk penelitian riwayat hipertensi menurut Rufaidin dan kawan-kawan tahun 2019, pada penelitiannya didapatkan 47 responden yang memiliki riwayat hipertensi dan sebanyak 39 responden yang tidak memiliki riwayat hipertensi dan serta tidak beresiko mengalami preeklamsi. Hasil analisis bivariat dari penelitian tersebut terdapat hubungan antara riwayat hipertensi dengan kejadian preeklamsi. Penelitian riwayat hipertensi menurut Kartika dan kawan-kawan, pada penelitiannya dari hasil analisis outcast yang didapatkan nilai P sama dengan 0,003 dan nilai OR sama dengan 6,693 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat hipertensi dengan preeklamsi. Penelitian mengenai status gizi oleh Wulandari tahun 2015, pada penelitiannya terdapat 48 ibu hamil dengan status gizi normal tidak mengalami preeklamsi. Sebanyak 19 responden dengan status gizi normal mengalami preeklamsi ringan dan sebanyak 3 responden dengan status gizi normal mengalami preeklamsi berat. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan hubungan di antara dua variabel di mana semakin normal gizi ibu hamil semakin tidak mengalami kejadian preeklamsi. Begitu pula sebaliknya. Menurut Wahyuni dan kawan-kawan tahun 2019, terdapat 39 responden, terdapat 25 diantaranya yaitu mengalami obesitas dan sebanyak 14 responden tidak obesitas. Setelah dilakukan analisis menggunakan C-squared dengan tingkatan kepercayaan 95% menunjukkan bahwa P kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara obesitas dan kejadian preeklamsi. Menurut penelitian dari Wahyuni dan kawan-kawan 2019, dari penelitiannya yang berjudul pada penelitiannya obesitas sangat berpengaruh pada patogenesis dari preeklamsi. Lalu penelitian dari Aminuddin ini berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu penelitian ini menggunakan pengukuran lila terhadap kejadian preeklamsi. Di sini dia menyatakan bahwa lila tidak ada hubungan dengan kejadian preeklamsi pada ibu. Untuk metode penelitian sendiri, yaitu jenis penelitiannya menggunakan studi kepustakaan atau literatur review dengan metode deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan hubungan riwayat hipertensi dan status gizi dengan kejadian preeklamsi pada ibu hamil. Sumber datanya menggunakan data sekunder dari literatur atau referensi lainnya. Sumber data sekunder dapat berupa slide, informasi dari internet, dan buku maupun artikel ilmiah yang sudah dipublikasi mengenai hubungan riwayat hipertensi dan status gizi dengan kejadian preeklamsi pada ibu hamil. Untuk teknik pengumpulannya, yaitu pencarian literatur ini dilakukan pada bulan April sampai bulan Juli tahun 2020, yaitu pencariannya menggunakan database PubMed, Wiley Online Library, dan Google Scholar. Untuk kata kuncinya, metode statistik pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword dan boolean operator yaitu and, or not, or and not, yang digunakan untuk memperluas spesifikasi pencarian sehingga mempermudah dalam penentuan artikel atau jurnal yang digunakan. Kata kunci dalam literatur review ini disesuaikan dengan Medical Subject Heading atau MSH. Untuk kata kunci literatur review sendiri yaitu riwayat hipertensi, or faktor preeklamsi, or analisis faktor risiko. Untuk status gizi, or obesitas, or lila. Untuk preeklamsi,
preeklampsi pada ibu hamil. Untuk kriteria inklusi penelitian yaitu jangka waktunya rentang 5 tahun dari 2015 sampai 2020 dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan subjek ibu hamil dan ibu hamil dengan preeklampsia. Jenis jurnalnya yaitu original artikel, bukan review penelitian. Tema isi jurnal yaitu hubungan riwayat hipertensi dan status gizi dengan kejadian preeklampsi pada ibu hamil. Dan jenis penelitiannya harus kuantitatif. Hasil pencarian skrips ini menggunakan database seperti PubMed, Wiley Online Library, dan Google Scholar yang ditemukan sebanyak 1.430 artikel, kemudian di screening lagi sebanyak 1.250 artikel yang tidak sesuai, kemudian ditemukan 97 artikel dengan judul yang sama, terdapat 73 judul yang hanya berisi abstrak, dan 10 judul yang full text. Lalu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil tinjauan literatur dalam 10 jurnal ini menemukan bahwa terdapat hubungan riwayat hipertensi dan status gizi dengan kejadian preeklampsi pada ibu hamil. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu hubungan riwayat hipertensi dengan kejadian preeklampsi. Riwayat hipertensi merupakan faktor risiko preeklampsi yang paling kuat sebelum hamil, di mana faktor riwayat hipertensi merupakan faktor risiko yang paling signifikan terhadap kejadian preeklampsi menurut kata Surya. Sama halnya dari Kartika et al. 2017 bahwa terdapat keterkaitan antara riwayat hipertensi dengan preeklampsi, di mana riwayat hipertensi menjadi faktor risiko yang paling parah penyebab dari preeklampsi karena hipertensi yang sudah diderita sebelum kehamilan akan mengakibatkan gangguan atau kerusakan organ-organ penting di dalam tubuh, dan ditambah adanya kehamilan yang membuat peningkatan berat badan sehingga menyebabkan gangguan atau kerusakan yang lebih parah dengan adanya odem dan dapat protein urin. Penelitian lain dari Lalita 2018 yang menyebabkan signifikan hubungan dari riwayat hipertensi dengan preeklampsia ini didapatkan pembuluh darah plasenta yang sudah mengalami gangguan pada ibu yang telah memiliki riwayat hipertensi. Lalu dari Widya Astuti 2009, hipertensi disebabkan oleh vasospasme yang dapat menyebabkan kerusakan endotel dan kebocoran di sel-sel endotel yang menyebabkan konstituen darah termasuk trombosit dan endapan fibrinogen di subendotel. Sama halnya dengan hasil penelitian dari Bere et al. 2017 yang di mana riwayat hipertensi beresiko 2,3 kali mengalami preeklampsi pada ibu hamil karena pengukuran darah sangat berhubungan dengan usia gestasi dalam kehamilan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu hubungan status gizi dengan preeklampsia, di mana menurut jurnal dari bulan dari 2015, status gizi itu dikategorikan menjadi 3 yaitu underweight, normal, dan overweight. Apabila ibu mengalami kekurangan gizi akan menimbulkan masalah baik pada ibu maupun janinnya. Di mana apabila ibu mengalami kelebihan gizi akan mengakibatkan terjadinya berbagai penyulit dalam kehamilan, salah satunya yaitu hipertensi, di mana 60% penderita hipertensi adalah orang yang mengalami obesitas, menurut Otomo 2019. Hal ini didukung oleh teori ANSA 2010 yang menyatakan bahwa obesitas merupakan salah satu faktor risiko terjadinya preeklampsi. Faktor risiko tersebut tidak hanya masalah gizi berlebih atau obesitas. Pada ibu hamil yang mengalami overweight dapat terjadi preeklampsi melalui mekanisme hiperleptinemia, sindrom metabolik, dan reaksi inflamasi serta peningkatan stres oksidatif yang berujung pada kerusakan dan disfungsi endotel. Menurut penelitian dari Nur et al. 2017 bahwa obesitas disebabkan banyak faktor seperti faktor genetik, gangguan metabolik, dan konsumsi makanan yang berlebih. Semakin gemuk seseorang, maka semakin banyak darah yang terdapat di dalam tubuh, yang berarti semakin banyak berat fungsi pompa jantung sehingga dapat menyebabkan preeklampsia. Menurut Wahyuni et al. 2019, obesitas di dalam tubuh dapat menyebabkan tekanan darah meningkat karena fungsi jantung yang semakin berat memompa darah sehingga ibu hamil yang obesitas cenderung mengalami preeklampsi. Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Kartasura 2019 yang menyatakan obesitas atau berat badan berlebih bisa menjadi penyebab terjadinya resistensi insulin yang dapat meningkatkan tekanan darah dalam kehamilan yang berhubungan dengan disfungsi endotel yang kemudian diikuti dengan kelainan multi organ. Di mana menurut Lopez, sindrom resistensi insulin ini yang menyebabkan berbagai gangguan seperti hipertensi, protein urin, respon metabolitik, kerusakan multi organ, dan tingginya angka kematian dan morbiditas ibu.
Tetapi lain halnya dengan penelitian Aminuddin tahun 2019 bahwa tidak ada hubungan pengukuran lila dengan kejadian preeklamsi pada ibu hamil dikarenakan pengukuran lingkar lengan atas adalah suatu cara untuk mengetahui resiko pengurangan energi protein pada wanita usia subur. Pengukuran lila tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek, sehingga pengukuran lila harus dilakukan dari awal trimester 1 hingga trimester 3. Kesimpulannya, riwayat hipertensi merupakan faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian preeklamsi karena hipertensi yang sudah diderita oleh ibu sebelumnya dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan organ-organ penting di dalam tubuh dan ditambah adanya kehamilan yang membuat peningkatan berat badan sehingga menyebabkan gangguan kerusakan lebih parah. Untuk status gizi sendiri berpengaruh terhadap preeklamsi karena apabila seorang ibu yang hamil yang memiliki kelebihan gizi atau overweight akan mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit dalam kehamilan seperti hipertensi. Tapi untuk mengetahui status gizi tidak diperkenankan menggunakan lila karena pengukuran lingkar lengan atas hanya perlu dilakukan dari awal kehamilan trimester 1 hingga trimester 3 agar mengetahui secara pasti bagaimana status gizi. Rekomendasi diharapkan penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi bagi tenaga kesehatan mengenai kegawatan daruratan maternal. Dengan adanya literatur review ini mengenai preeklamsia dapat menjadi masukan dan informasi bagi ibu hamil mengenai riwayat hipertensi dan status gizi terhadap kejadian preeklamsi pada ibu hamil. Bagi tenaga kesehatan diharapkan dapat menjadi informasi di pelayanan kesehatan agar sedini mungkin dapat mencegah faktor risiko dari preeklamsia pada ibu hamil. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.